Kita sebagai manusia normal cenderung untuk melihat sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita mau lihat. Guys, beberapa hari yang lalu saya sempat posting di Instagram saya tentang mental pengemis dan apparently postingan itu cukup viral sih. Jadi cukup heboh. Komennya juga ada beberapa ratus komen yang masuk. So, di situ saya mengajak Anda untuk memandang dari perspektif yang sedikit berbeda dari yang biasa kita lihat. Kita sebagai manusia normal cenderung untuk melihat sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau lihat, bukan kenyataan sepenuhnya. Oke, jadi di sini saya pengen share. Saya menuliskan seperti ini di Instagram saya. Banyak dari kita yang memandang sebelah mata terhadap pengemis. Kita selalu mengatakan, mental pengemis lu, gitu kan. Selalu kayak begitu. Mental minta-minta nggak bagus. Tapi di postingan kali ini saya ingin mengajak Anda melihat bagaimana Anda bisa belajar dari pengemis untuk bisa menjadi sukses. Yuk, kita breakdown. Yang pertama, pengemis itu memiliki disiplin yang sangat tinggi. Pengemis itu bangun pagi, jalan ke perempatan jalan untuk ngemis. Rutin setiap hari. Kalau udah siang panas kan nggak kuat ya. So dia tahu waktu yang tepat. Jadi disiplin banget. Sementara kita, ya udah pagi ya harus sales misalkan. Harus jalan lagi, harus prospek lagi. Disiplinnya itu kayak, kalau di sini, ya udah dia disiplin tiap pagi pokoknya seperti itu. Oke. Kemudian dia persisten. Ngotot banget. Mau mendung, mau gerimis, mau hujan, jalan aja. Hujan lebat nggak mungkin ya, karena mobil juga nggak mungkin buka kaca kan kalau hujan deras ya. Tapi gerimis, dia jalan aja. Bahkan saya kemarin sampai sempat masukin ke IG story saya nih. Ada pengemis yang menggunakan, apa kemarin tuh Mickey Mouse. Ya, topeng Mickey Mouse gitu, baju kostum Mickey Mouse. Gerimis loh. Dan joget-joget. Saya bilang ini niat banget nih. Kita berani nggak kayak gitu? Nggak mungkin bisa. Kemudian, pengemis juga jago sekali memainkan emosi market, emosi Anda. Sampai all out banget, mau panas atau enggak, dia bawa bayi supaya customer yang melihatnya merasa iba. Dia nggak repot menjelaskan benefit atau feature produknya. Fokusnya cuma satu, yaitu emosi market. Saya mengatakan, coba kalau kita sendiri nih, kita baru gendong sebentar, jalan sebentar. Yuk, nak, naik kereta aja ya, papa capek. Mama capek. Sementara dia harus digendong terus. Well, yes, ada yang bilang bahwa, dan itu anaknya dibius lah, dikasih obat bius dan sebagainya. Well, kalau kayak begitu, saya melihatnya adalah kreatif sekali dia. Anda bahkan nggak kebayangkan kayak begitu. Ya, jadi ada dua sisi koin sebenarnya. Ya, anak dibius kan nggak bagus. Iya, nggak bagus. Itu caranya nggak bagus. Tetapi idenya adalah kreatif. Ya, jadi kita bisa melihat ide kreatif di tempat yang salah, gitu aja. Ya, jadi saya tidak membenarkan membius bayi, gitu ya. Tetapi intinya adalah, kok dia kreatif juga ya sampai kayak begitu loh. Berarti kan dia tahu tuh gimana caranya memainkan emosi. Sampai all out banget ngebius bayi. Misalkan beneran dibius. Ya kan? Kemudian, rajin. Ya, karena dia tahu kalau nggak rajin, ya nggak makan. Tapi yang penting dia rajin ya. Bukan mengeluh terus-menerus dan nggak action. Makanya sempat saya posting juga. Kayaknya di Indonesia gagal bisnis tuh kok kayaknya gampang banget ya, masih hidup gitu loh. Sehingga nggak all out, disuruh riset market coba. Males ntar ini, ntar itu. Coba kalau kayak tadi, kayak pengemis tadi, persisan banget kan. Ditolak, nggak sakit hati, dia pindah ke mobil berikutnya. Dia tahu bahwa mobil itu cuma masalah angka. Dan conversion. Mobil pertama nggak menghasilkan, ya pindah ke mobil berikutnya. Nggak pakai baper. Terus aja kayak begitu. Pokok satu traffic light merah sekali berjalan, mobilnya berhenti, dia datang 1, 2, 3, dia tahu konversinya pastilah 5 mobil dapat 1, 10 mobil dapat 1. Kalau 10 mobil dapat 1, berarti dia tahu konversinya 10%. Ya udah ditatengin aja, diputerin terus, paling nggak dapat 1, dapat 1. Kita sales ditolak 2 kali, baper. Kalah kan sama pengemis kan? Nggak pakai baper dia tahu harus jalan, ya udah gitu. Nah, bisa Anda lihat di sini seorang pengemis memiliki mental baja yang dibutuhkan untuk menjadi super sukses. Yang salah cuman aktivitinya. Coba kalau dia menggunakan semua skill dan mentality dia tersebut di aktivitas Anda misalnya. Sebagai sales, sebagai marketing, sebagai content creator. Nggak malu lah gitu-gitu ya. Udah pokoknya nggak malu sama kamera. Masa malu sama kamera sih? Saya kemarin sampai, dan saya malu sama kamera. Saya sampai nanya, berarti kalau lu masuk ke toko kamera malu ya? Karena ngomongnya dia malu sama kamera. But anyway, kalau mentality-nya dia yang super strong tadi, yang disiplin dan sebagainya diterapkan di bisnis Anda,
Kalah nggak Anda kira-kira sama seorang pengemis? Pengemis memiliki mentalitinya. Caranya yang dia salah. Caranya dia nggak tahu. Tapi dia mau all out loh. Bukan tiduran di rumah terus loh. Enggak loh, dia di pinggir jalan. Sementara banyak di antara kita yang masa pengemis gitu kan, tapi tiduran terus di rumah. Nonton Netflix terus. Zona nyaman terus. Oke, so remember yang salah, saya tulis lagi di sini. Remember yang salah cuman activity mereka. Mentality mereka super keren banget. Ya, jadi remember ketika Anda harus bikin video kayak begini, malu lah, apalah gitu kan, saya bilang diketawain pengemis loh. Ya, jadi tidak selamanya yang kita lihat itu jelek. Maybe kita cuma perlu mengubah sudut pandang. Kita akan menemukan kebaikan di setiap situasi. Saya tulis kayak begitu. So, jangan ngejudge orang lain kalau sebenarnya kita kalah loh dengan mereka di sisi itu. Oke, so saya ingin mengatakan, kayak misalkan katakanlah saya punya botol kayak begini. Oke, Anda bisa bilang botol ini tinggi. Ada orang yang bilang botol ini gendut nih, ketimbang botol minuman ini, air minuman dalam kemasan misalkan. Ini gendut nih. Tapi kalau misalkan Anda melihat ini dari sini, Anda bisa melihat ini bundar. Ya. Diameter berapa? 6 cm maybe. Tapi kalau Anda melihat dari sini, diameternya cuma kayak 3 cm nih, Den. Diameternya. Ya kan? Anda lihat kayak begini, diameternya cuma 3 cm nih. Apakah 3 cm ini salah? Kalau saya bilang bahwa botol ini memiliki diameter 3 cm. Enggak juga. Ada kok yang 3 cm. Tapi kalau saya mengatakan bahwa ini 6 cm, apakah salah? Enggak juga, karena ada kok yang 6 cm. Tapi kalau saya bilang bahwa botol ini bukan bundar, botol ini adalah tinggi, seperti ini, dan gemuk gitu. Apakah salah? Enggak juga. Jadi ini tidak ada yang salah, teman-teman. Ini cuma karena kita melihatnya seperti ini, kelihatannya tinggi. Tetapi kalau kita melihatnya seperti ini, kelihatannya bundar. Bundar memanjang. Kalau ini saya bilangnya tinggi. Nggak ada yang salah. So, banyak orang yang tidak bisa melihat kayak begini. Yang mereka bilang adalah, ini tinggi, udah mentok, ini tinggi pokoknya. Jadi pengemis itu jelek, selesai. Dia tidak bisa melihat hal yang lain. Sampai ada yang ngotot banget di tempat saya kemarin itu. Mengemis itu jelek. Saya nggak peduli dengan mengemisnya. Mengemisnya saya nggak bahas, itu saya bilang sudah salah. Tetapi, mentalitinya oke. Dan mentality minta-minta nggak bagus. Sekarang Anda sendiri belajar something, minta-minta kan? Minta disuapin kan? Kalau nggak disuapin nggak bisa juga kan? Coba sekarang, berapa banyak Anda yang belajar dari YouTube yang gratisan kayak gini? Anda mau belajar digital marketing. Apakah Anda mencatat semua saya? Atau Anda minta disuapin? So, mentality pengemis itu bukan cuman karena minta duit, teman-teman. Minta disuapin ketika ngerjain PR, itu juga mental pengemis buat saya. And it's bad. Nggak harus karena, seorang pengemis di jalan, bahwa dia jelek. Tapi kalau Anda minta-minta, kerjaan aja minta-minta kayak begitu, it's always bad juga, sama aja. See? Jadi, jangan karena seorang pengemis terus habis itu kita ngejudge begitu, bahwa mereka memiliki juga sisi positif di mereka. Saya selalu melihat seperti itu. Jadi ada juga yang nanya, Den, kok bisa sih kamu bikin posting yang bisa melihat perspektif lain seperti itu? Yes, karena saya melihat sesuatu, otak orang terutama, makanya saya suka menggunakan kata otak ya. Otak orang itu ada dua hal di situ yang saya bisa breakdown. Yaitu yang pertama adalah structure program, dan yang kedua adalah konten dari program tersebut. Nah, kita akan bahas di lain video, tapi saya juga sempat posting, kalau Anda bad mood, bete, dan sebagainya, kenapa nggak belajar dari anjing sih? Daripada dikatain anjing lu dan sebagainya. Hey, by the way, anjing itu keren loh. Tahu nggak kerennya? Anjing itu fokus banget ke hari ini, punya momen hari ini. Dia mindful banget, teman-teman. Jadi kalau ditanya mindfulness gitu ya, mindful banget si anjing itu. Anda marahin dia sedih, dia takut, dia lari. Tapi besok pagi, Anda datang lagi, dia akan happy lagi menyambut Anda. Dia nggak ada kayak kata bete lah, ketemu lu lagi, males lah kemarin diomelin dan sebagainya. Nggak ada. Anjing nggak ada kayak begitu. Anjing mindful banget. Hari itu, titik itu, selesai. Anda ajak bermain, dia happy lagi. Nggak ada bete-bete. Sementara kita, pikiran kita kemana-kemana kan. Nanti dulu orang ini nyebelin banget dan sebagainya. Kita ketemu lagi, bete lah dan sebagainya. Nggak mindful. Siapa yang lebih happy? Anda atau anjing? Kalau dari sini, kita melihat bahwa anjing is very good kan dalam konteks mengelola mindfulnya dia. Dan nggak ada namanya anjing stres. Hari ini bangun tidur pagi-pagi, kayaknya gue nggak mood deh hari ini. Makan, males makan. Nggak ada anjing kayak begitu. Kasih makan, lari. Ekornya udah kayak begini. See? Seberapa hebat kita yang ternyata kalah sama seekor anjing. Dalam konteks tadi, teman-teman. Dalam konteks tadi. Ya, jadi, remember, ada structure, otak itu kerjanya kayak gimana, ada kontennya.
Nanti kita akan bahas di lain video. Tapi anyway, hopefully video ini membuat Anda bisa melihat sebuah hal yang positif dari setiap kejadian. Karena kejadian itu bukan kejadian yang sebenarnya. Yang Anda lihat adalah yang Anda mau lihat. Anda mau melihat bahwa pengemis itu jelek, itulah yang ada di perspektif Anda bahwa pengemis itu jelek. Tapi kalau Anda melihat bahwa kegigihannya dia gendong anak apa nggak sakit apa? Kalau saya aja nggak kuat loh gendong anak kayak begitu, mending pakai kereta. So dia lebih kuat dari saya, men. Kayak crazy gitu. Setiap mobil berhenti jalan kayak begitu. So itu adalah sisi lain yang harusnya kita juga bisa melihat. Itu kejadiannya ada, faktanya ada. Kita hanya nggak mau ngelihatnya aja. Kita punya namanya selective focus. Dan sometimes atau most of the time, kebanyakan kita berfokus ke hal yang salah. Karena balik lagi, kita berfokus ke hal yang kita mau fokus. Nah, kita mau fokus ditentukan oleh background pengalaman kita di masa lalu. Teman-teman kita, lingkungan kita. Kalau lingkungan Anda nge-frame bahwa pengemis itu jelek, maka Anda akan selektif fokus menentukan langsung pengemis itu jelek. Tapi kalau Anda berada di sebuah tempat yang social cost-nya tinggi banget, membantu orang-orang kelas bawah, maka Anda akan melihat sisi yang lain. Berarti selective focus depend on your background, experience, lingkungan, teman, saudara, kerja, family, semuanya. Itu akan menentukan fokus kita. Maka, ajakan saya adalah, yuk latihan yuk melihat kenyataan yang sebenarnya secara utuh. Dari botol tadi misalkan, kita lihat yuk muter. 36 degrees semuanya, globe. Bentuknya seperti apa. Jadi jangan cuma bilang bahwa ini adalah satu, karena Anda cuma mampu melihat satu. Alright, so I think itu aja. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye guys.